Halo, assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan membahas soal PTS yang terdiri dari bab perbandingan atau rasio. Terus ada di dalam itu ada skala, ada perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai. Lalu bab selanjutnya ada bab aritmetika sosial, nanti ada harga beli, harga jual, diskon, gaji, PPN. Lalu ada bab garis dan sudut, ada sudut siku-siku, berpelurus, sudut bertolak belakang, itu yang akan kita pelajari. Nah, kita mulai ya. Di sini ada nomor 1. Jarak kota Jakarta ke kota Bandung pada peta adalah 9 cm. Jadi di sini si 9 cm adalah JP-nya. Jika skala peta 1:1.800.000, ini sebagai S-nya, simbolnya. Jarak sebenarnya kota A ke kota B adalah, jadi di sini kita menggunakan rumus yang segitiga ini ya. Yang ditanya adalah JS. Untuk memakai segitiga ini, kalau ke bawah ya, dari atas ke bawah itu dibagi, dari kiri ke kanan yang sejajar itu dikali. Karena di sini mau mencari JS, maka kita tutup JS-nya, yang kelihatan itu adalah S sama JP. Dia sejajar ya, S sama JP, jadi kita kali caranya. Rumusnya berarti untuk mencari JS adalah S kali JP. S-nya 1.800.000 kali JP-nya adalah 9. Nah, di sini skala itu satuannya cm dan JP-nya juga satuannya cm. Jadi hasilnya adalah 16.200.000 cm. Di pilihan gandanya itu kita disuruh mencari jarak sebenarnya menggunakan kilometer. Dari cm ke kilometer naik 5 tangga, sehingga dibagi 100.000 ya, hasilnya 162 km. Nah, nomor 2 itu sama, 3 juga sama, caranya pakai yang segitiga, rumus segitiga. 4 juga sama. Lanjut ke nomor 5. Fatir sebagai ketua RT Desa Cibaduyut telah mendata ada sebanyak 108 orang yang tinggal di lingkungan RT-nya. Pada data yang telah dibuat Pak RT Fatir, terdapat 90 orang perempuan dan sisanya laki-laki. Perbandingan warga yang berjenis kelamin perempuan dengan seluruh penduduk adalah. Nah, di sini kita fokus ke pertanyaannya untuk soal perbandingan. Pertanyaannya adalah perempuan dulu, baru dibanding seluruh penduduk. Kita baca di soal perempuan itu 90. Lalu seluruh penduduknya di soal adalah 150. Jadi kita tulis 90 banding 150, disederhanakan, sama-sama dibagi 30. 90 bagi 33, 150 bagi 30 itu 5. Jadi jawabannya 3 banding 5. Kita lanjut ke nomor 6. Sama rumusnya perbandingan, fokus ke pertanyaannya berarti. Yang nomor 7, ini perbandingan tentang uang. Perbandingan uang adik dan kakak 4:6. Berarti punya adik 4, punya kakak 6. Jika selisih uang mereka 30.000, maka jumlah uang mereka adalah, yang ditanya berarti jumlah uang mereka. Rumusnya adalah perbandingan ditanya per perbandingan diketahui dikali uang diketahui. Perbandingan ditanya, karena ditanya adalah selisih uang mereka, karena yang ditanya adalah jumlah uang mereka, maka kita jumlahin perbandingannya. Untuk di bagian atas ya, perbandingannya berarti 4 ditambah 6, kita jumlahin. Dikali, selanjutnya kita ke uang diketahui dulu. Uang diketahuinya adalah 30.000, jadi kita tulis di sebelah kanannya kali 30.000 berarti. Nah, bagian bawah ini itu harus sama kayak uangnya. Uangnya itu 30.000 punya selisih mereka ya. Maka perbandingan diketahuinya juga harus punya selisih dari mereka. Perbandingannya berarti dikurang 6 kurang 4 ditaruh di bawah.
Lalu kita hitung 4 tambah 6 10 untuk yang di atas, di bawah itu adalah 6 kurang 4 jadi 2, lalu dikali dengan 30.000, hasilnya adalah 150.000. Ini untuk yang nomor 7. Nomor 8 sama, caranya 9, 10 sama. Ini untuk nomor 11 agak berbeda sedikit karena di sini ada 2 pasang perbandingan ya. Rumus di soalnya diketahui ada 2 pasang perbandingan, tetapi orangnya ada 3. Jadi kita harus membuat perbandingan baru dulu. Jadi kita mulai dari yang bagian kanan, yang A banding B banding C. Kita baca dulu soalnya. Perbandingan uang Ais dan Bagas 2 banding 5. Aisnya disimbolkan dengan A, Bagasnya disimbolkan dengan B. Sedangkan perbandingan uang Bagas dan Caca adalah 3 banding 4. Bagasnya B, Cacanya C. Jika jumlah uang mereka bertiga 1.230.000, selisih uang Ais dan Bagas adalah. Nah, dari sebelah kanan kita bikin dulu A banding B banding C. A nya 2 banding B nya 5. Kita tulis di bawahnya ya, sejajaran, 2 nya di A, 5 nya di B. Lalu selanjutnya Bagas dan Caca 3 banding 4. Bagasnya berarti sejajaran dengan 5 juga. Bagas 5 sama 3, berarti 3-nya ditaruh di bawahnya 5 ya. Selanjutnya itu 3 banding 4 kan tadi. Lalu si Cacanya itu 4 ditaruh di bawahnya C, tetapi masih di sederetan 3 ya. Nah, untuk mencari perbandingan barunya, caranya adalah dengan cara dikalikan. 5 kali 3 untuk si B, lalu si A nya itu adalah 2, kita kali ke bawah kali 3. Lalu untuk si Caca 4, kita kalikan ke atas jadi 4 kali 5. Dapatlah perbandingannya si A itu 2 kali 3 6 hasilnya. Si B nya itu adalah 5 kali 3 15, si C nya 4 kali 5 20. Nah, ini nanti kita pakai nih perbandingan baru ini, 6, 15 sama 20 yang akan kita pakai di dalam rumus. Lalu habis masuk dari sebelah kanan ini, kita masuk ke sebelah kiri, yaitu selisih uang A dan B. Rumusnya masih sama, yaitu perbandingan ditanya per perbandingan diketahui dikali uang diketahui. Perbandingan ditanya, yang ditanya adalah selisih uang Ais dan Bagas. Perbandingan uang Ais dan Bagas berarti uang Aisnya 6, Bagasnya 15 ya, 15. Jadi di sini selisihnya untuk bagian atas berarti kita kurang yang besar, kita kurang yang kecil. Jadi 15 kita kurang 6 untuk yang atas. Lalu kita kali uang diketahui 1.230.000. Kita lihat 1.230.000-nya ini adalah uang mereka bertiga. Jadi untuk yang bawah itu harus penjumlahan dari uang mereka bertiga. Jadi perbandingan barunya kita jumlahin 6 tambah 15 tambah 20 untuk bagian bawahnya. Nah, selanjutnya kita hitung dulu yang atas. 15 dikurang 6 9. Yang bawah kita jumlahin, hasilnya 41, baru dikali 1.230.000. Hasilnya adalah 270.000 untuk yang nomor 11. Lanjut ke nomor 12, ini tentang perbandingan senilai atau berbalik nilai. Kita lihat dulu soalnya, nanti kita tentukan dia yang senilai atau berbalik nilai. Nah, soalnya adalah Tata menginap di suatu hotel selama 3 hari dengan biaya 450.000. Jika Tata menginap selama 7 hari, maka biaya penginapan menjadi. Nah, di sini kita harus simbolkan dulu yang diketahui di soal. Berarti yang pertama kali kita lihat di soal adalah menginap selama 3 hari. Berarti 3 hari ini A1. Yang kedua dilihat pada soal ada angka 450.000 biaya, yaitu B1 jadinya ya. Selanjutnya selama 7 hari itu jadi A2, sehingga yang ditanya yang belum ada di sini adalah B2. Lalu di sini kita akan menggunakan rumus
senilai. Kenapa? Karena ketika 3 hari itu biayanya 450.000, maka 7 hari nilainya akan menaik ya, meningkat lebih dari 450.000. Jadi sama-sama naik, 3 ke 450.000 naik, 7 ke yang akan mau kita cari itu juga naik, maka namanya senilai perbandingannya. Masukkan angkanya, A1 3 per B1 450.000, A2 nya 7 per B2 yang mau kita cari. Setelah itu kali silang, 3 nya pindah jadi bagi 3, hasil akhirnya adalah 1.050.000 untuk nomor 12. Selanjutnya nomor 13 sama, tetapi dia perbandingan berbalik nilai. Ini tinggal dibalik aja ya rumus bagian bawahnya, B2 per B1 jadinya. Nomor 14 sama kayak nomor 12, lalu nomor 15 sama 16. 16 sudah masuk ke aritmetika sosial. Ini mencari persen untung, nanti teman-teman bisa lihat di PDF, nanti akan ada PDF ya di deskripsi boxnya. Teman-teman bisa download PDF ini di situ. Nanti teman-teman pelajari. Di situ sudah ada pembahasannya juga, rumus-rumusnya juga. Teman-teman bisa lihat atau boleh di print juga PDF-nya untuk belajar-belajar. Sampai di sini dulu kita akhiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.